Diremehkan di fase grup, tapi Inggris bisa mencapai partai final Euro. Aduh, cemana lah timnas pusat kita ini? Kayaknya perlu Belanda ini menaturalisasikan si Madun supaya mereka juara Euro. Ini dia poin penting kemenangan Inggris atas Belanda. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku minta kalian pencet dulu ya tombol follow itu. Kalau kalian nggak mau pencet tombol follow itu, nanti ku kasih oleh-oleh upil dari Opung Ronald Koeman. Poin penting pertama adalah kontroversi penalti untuk Inggris. Belanda bermain dengan formasi 4-2-3-1, sementara Inggris bermain dengan formasi 3-4-2-1. Jujur, ini merupakan permainan terbaik Inggris sepanjang turnamen ini berlangsung. Dari statistik, mereka menguasai bola 58%, membuat 9 tembakan, 5 tembakan ke gawang, dan cetak 2 gol. Pertandingan baru berjalan 7 menit, Belanda berhasil mencetak gol dari Xavi Simons. Setelah itu muncullah kontroversi dari wasit. Harry Kane terjatuh kesakitan setelah ada kontak dengan Dumfries yang berusaha untuk memblok bola. Virgil van Dijk sebagai kapten Belanda kesal atas keputusan wasit Felix Zweier. Syukurlah wasitnya masih memimpin pertandingan di Euro. Kalau jadi wasit di Wakanda, siap-siap langsung keluar kecepatan serigala. Buat yang masih bingung kenapa Inggris itu bisa dapat penalti, ada alasan dasar keputusan wasit Felix Zweier berdasarkan peraturan IFAB yang bunyinya seperti ini. Tendangan penalti diberikan saat ada lawan di dekatnya dan mencegah lawan memainkan bola karena takut cedera. Bermain dengan cara yang berbahaya tidak melibatkan kontak fisik antar para pemain. Jika ada kontak fisik, tindakan tersebut menjadi pelanggaran yang dapat dihukum dengan tendangan bebas langsung atau tendangan penalti. Jadi udah ngerti kan kenapa Inggris bisa mendapatkan penalti? Aku belum ngerti lah. Sama lah, aku juga. Poin penting kedua adalah taktik pergantian pemain yang cerdas dari Gerbang Selatan. Meskipun sering menerima kritik dan permainannya tidak atraktif, taktik pergantian pemain Gerbang Selatan membuat dia selalu menang di fase gugur. Gerbang Selatan ini punya analisis tajam saat melakukan pergantian pemain. Gak percaya? Dimulai dari babak 16 besar di mana Inggris berhasil menang 2-1 lawan Slovakia. 1 gol dicetak Jude Bellingham dan 1 gol dicetak Harry Kane. Nah, gol pertama Inggris dari kaki Harry Kane tercipta di menit ke-91 melalui umpan Ivan Toney. Padahal Ivan Toney baru dimasukkan ke menit 90. 1 menit dia masuk, dia sudah bisa memberikan dampak bagi Inggris. Lanjut ke babak 8 besar, nasib Inggris ditentukan lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1 melawan Swiss. Di menit-menit akhir extra time, Gerbang Selatan memasukkan Alexander Arnold dan Ivan Toney dan mereka berhasil mengeksekusi penalti. Apalagi Ivan Toney berhasil mengeksekusi tendangan penalti tanpa melihat bola. Datanglah orang Argentina sana ya kan, disuruh penalti malah main crossbar challenge. Kemudian kejeniusan pergantian pemain Gerbang Selatan berlanjut ke babak semifinal. Dia memasukkan Oli Watkins dan Palmer untuk menggantikan Harry Kane dan Foden. Hasilnya luar biasa. Cole Palmer memberikan assist cantik yang diselesaikan oleh Oli Watkins untuk mengunci tiket final Inggris di Euro. Waktu Euro 2020, Inggris gagal juara setelah kalah adu penalti melawan Italia. Mereka harus menghadapi Spanyol yang saat ini menjadi unggulan banyak orang. Kita lihat apakah taktik pergantian pemain Gerbang Selatan masih berlanjut mengantarkan Inggris juara Euro. Jujur aku sedikit kecewa karena abangku tercinta Christian Maguire nggak bisa main. Seandainya dia bisa main, jangankan Inggris masuk final destination pun bisa. So, kalian punya hal penting lain nggak tentang kemenangan Inggris melawan Belanda? Jangan lupa tulis di komentar ya.